Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di YouTube channel Dapur Famous. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui updatean video terbaru saya selanjutnya. Bunda, kali ini saya akan membuat serabi kinca teflon yang rasanya enak dan cara bikinnya pun gampang banget. Serabi kinca ini salah satu makanan tradisional loh Bunda, yang cocok banget dijadikan ide usaha atau cemilan Bunda di rumah. Jadi simak terus ya videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke video ini, saya akan siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Pertama-tama saya akan masukkan 200 gram tepung terigu dengan protein sedang. Setelah itu ada 100 gram tepung beras, merek apa saja opsional. Dan saya akan masukkan setengah sendok teh garam, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh ragi instan. Setelah itu akan saya aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Setelah semua bahannya sudah tercampur secara merata dan saya akan masukkan juga 1 butir telur ayam. Sebelumnya akan saya kocok lepas terlebih dahulu ya Bunda. Setelah telurnya sudah terkocok lepas seperti ini, akan saya masukkan ke dalam tepung terigu. Setelah itu akan saya aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Setelah telurnya sudah tercampur secara merata dengan bahan dan terigunya, setelah itu akan saya masukkan 350 ml santan cair. Saya akan masukkan secara bertahap ya Bunda. Setelah itu akan saya aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Jika adonannya masih berat seperti ini, akan saya tambahkan lagi santan cairnya. Setelah itu akan saya aduk lagi hingga semuanya tercampur secara merata dan menjadi adonan yang sangat pas, tidak terlalu kental dan tidak juga terlalu cair seperti ini ya Bunda. Setelah itu akan saya tambahkan pewarna makanan pandan atau warna hijau, merek apa saja opsional. Pakai secukupnya saja ya Bunda, sesuai dengan selera Bunda masing-masing. Setelah itu akan saya aduk hingga semuanya tercampur secara merata sampai warnanya terlihat cantik dan tidak ada pewarna yang masih mengendap di dalamnya ya Bunda. Setelah pewarnanya sudah terlihat cantik seperti ini dan sudah tidak ada lagi pewarna yang mengendap di dalamnya, setelah itu akan saya saring adonannya ke dalam wadah yang sudah saya sediakan seperti ini, agar tidak ada tepung terigu yang masih memberindil atau kotoran yang akan masuk ke dalam adonannya ya Bunda. Jika masih ada tepung terigu yang masih memberindil seperti ini, akan saya haluskan saja ya Bunda menggunakan wiper atau sendok sesuai dengan selera Bunda. Setelah semua adonannya sudah selesai dihaluskan, setelah itu akan saya diamkan kurang lebihnya 1 jam menggunakan kain lap seperti ini atau punya plastik wrap juga boleh ya Bunda, sesuai dengan kebutuhan Bunda aja. Masuk ke step berikutnya, di sini saya akan membuat kincanya. Saya sudah siapkan 150 gram gula merah. Dan saya juga akan masukkan 150 ml air matang. Setelah itu akan saya tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Dan saya juga tidak lupa dengan daun pandannya akan saya masukkan juga.
Setelah itu akan saya nyalakan api kompornya dengan menggunakan api yang kecil. Setelah itu akan saya aduk-aduk hingga semua gulanya larut ya bunda. Setelah gulanya larut seperti ini dan sudah meletup-letup, saya akan siapkan juga tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Akan saya larutkan terlebih dahulu menggunakan air. Airnya sebanyak 1 sendok makan juga ya bunda. Setelah itu akan saya larutkan terlebih dahulu ya bunda. Setelah tepung maizena sudah larut, akan saya masukkan ke dalam gula merahnya ya bunda, sambil diaduk-aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Setelah tepung maizenanya sudah tercampur secara merata seperti ini dan gula merahnya juga sudah mulai mengental, setelah itu akan saya matikan api kompornya. Setelah itu akan saya angkat dan saya akan sisihkan terlebih dahulu ya. Setelah itu gula merahnya akan saya saring seperti ini agar tidak ada kotoran yang masuk ya bunda. Setelah gula merahnya sudah disaring, akan saya sisihkan terlebih dahulu dan akan saya dinginkan terlebih dahulu ya. Masuk ke step berikutnya, di sini saya akan membuat kuah santannya. Di sini saya sudah siapkan 300 ml santan cair. Setelah itu akan saya nyalakan api kompornya dan tidak juga lupa dengan daun pandannya akan saya masukkan. Setelah itu akan saya masukkan juga garam secukupnya ya bunda, sesuai dengan selera masing-masing. Setelah itu akan saya masukkan juga 1 sendok teh tepung maizena. Sebelum dimasukkan ke dalam santannya akan saya larutkan terlebih dahulu memakai 1 sendok makan air matang ya bunda, seperti ini akan saya larutkan. Setelah tepung maizenanya sudah larut seperti ini, akan saya masukkan ke dalam santannya ya bunda. Setelah itu akan saya aduk hingga semuanya tercampur secara merata dan sampai santannya mulai mengental ya bunda. Setelah santannya sudah mulai mengental dan sudah mulai meletup-letup seperti ini, akan saya matikan api kompornya. Setelah itu akan saya sisihkan terlebih dahulu ya bunda. Setelah itu akan saya tuangkan kuah santannya ke dalam wadah yang sudah saya siapkan ya bunda. Setelah kuah santannya sudah dituangkan, akan saya dinginkan terlebih dahulu ya bunda. Nah, ini adonan serabinya sudah saya diamkan selama 1 jam, jadinya seperti ini nih bunda. Wah, mengembang banget ya. Ini sudah siap untuk dicetak bunda. Masuk ke langkah selanjutnya, di sini tahap pencetakan menggunakan teflon atau fry pan yang sudah saya lapisi dengan seng di bawahnya agar kematangannya secara sempurna dan tidak cepat gosong. Lalu akan saya masukkan adonan serabinya. Setelah itu akan saya diamkan kurang lebihnya 2-3 menit menggunakan api sedang. Setelah warna di bawahnya sudah keemasan dan sudah kecoklatan secara sempurna dan sudah kelihatan matang, akan saya angkat dan saya akan sisihkan terlebih dahulu ya bunda. Dan lakukan semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini serabi kincanya sudah selesai dibuat nih bunda. Nah, ini contoh untuk ide usaha ya bunda. Contohnya seperti ini nih bunda, pakein bowl seperti ini. Untuk cara penataannya akan saya tunjukkan ya bunda. Untuk cara menatanya, di sini saya akan mengisi 4-5 serabi membentuk secara melingkar seperti ini ya bunda. Setelah itu akan saya masukkan kuah santannya dan kuah kincanya ya bunda. Setelah itu akan saya tutup menggunakan tutup bowlnya seperti ini dan saya sudah tempelin stiker thank you juga agar lebih menarik ya bunda. Setelah selesai cara menata serabi untuk ide usaha, sekarang giliran saya untuk mencicipi serabi kincanya ya bunda. Untuk lebih gampangnya saya potong-potong terlebih dahulu. Nah, setelah serabinya sudah dipotong-potongin seperti ini, akan saya tuangkan kuah kincanya atau kuah gula merahnya di atas serabinya ya bunda, seperti ini.
Setelah kuah kincanya sudah dituangkan seperti ini di atas serabinya, setelah itu akan saya tuangkan lagi kuah santannya di atas serabinya ya bunda. Untuk takarannya sesuai dengan selera bunda masing-masing, berapa banyak santannya dan kincanya. Nah, setelah semuanya sudah dituangkan akan jadinya seperti ini nih bunda tampilannya. Akan saya cicipi terlebih dahulu ya bunda. Nah, ini serabinya sudah dilumuri dengan kenca dan santannya bunda. Akan saya cicipi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya enak banget bunda. Manis, gurih, dan empuk banget loh bunda. Anti gagal deh bikin serabi ini. Alhamdulillah, tutorial cara pembuatan serabi kenca teflonnya sudah selesai dibuat nih bunda. Jika bunda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and share, and subscribe di YouTube channel Dapur Famous. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Terima kasih bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.